Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang tayangan dan bagaimana mereka menghasilkan waktu tonton. Di sini ada rasio klik tayang 13% dan penayangan itu 2000. Ini adalah channel ngasal dan channel yang tidak pernah saya upload rutin, teman-teman. Nah, di sini ada kata pencarian yang sangat populer, yaitu tentang Upin Ipin. Kita memahami karakter dari anak-anak. Kalau anak-anak itu sudah ngeklik video, biasanya besoknya kita ngeklik lagi, sehingga di sini sumber lalu lintas itu akan tinggi karena rasio klik tayang itu sendiri. Teman-teman bisa melihat ini adalah bagian dari rekomendasi video. Semakin rekomendasinya penuh, semakin konten kita tidak upload berapa tahun bahkan berapa bulan itu akan bertambah terus viewernya, teman-teman. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita jelaskan satu persatu. Rekomendasinya akan 20%, artinya penontonnya rate itu jelek, ritme dari algoritma YouTube. Penonton 50% mendekati sangat lengkap. Rekomendasi mendekati setengahnya ataupun mendekati 80%, maka penonton atau YouTube akan menyodorkan video kalian ke penonton-penonton dengan usia dan calon penonton yang sesuai dengan niche video kalian. Kita klik di sini, ada di menu I ya, teman-teman. Di menu I ini teman-teman bisa klik satu kali. Di sini akan ada nampil keterangan ya. Biasanya keterangan ini mengenai tentang pemahaman YouTube, teman-teman. Ini menggambarkan berapa kali thumbnail ditampilkan kepada penonton di YouTube tayangan. Seberapa sering thumbnail tersebut menghasilkan penayangan rasio klik tayang, dan bagaimana penayangan tersebut pada akhirnya menghasilkan waktu tonton penayangan dan waktu tonton yang tidak berasal dari tayangan tidak disertakan dalam laporan ini. Jadi kalau kalian menemukan di situ thumbnail kalian rasio klik tayangnya lebih dari 10%, itu bisa dikatakan bagus. Di sini rasio klik tayang saya 13% ya, teman-teman. Bisa dikatakan lebih bagus ya. Nah, bagaimana menciptakan rekomendasi ini biar konten kalian selalu dipromosikan oleh YouTube? Yang pertama, kalian membahas tentang niche hiburan atau game. Yang kedua, kalian harus membahas tentang tutorial. Kalian bisa melihat di bagian ini ada jenis sumber lalu lintas YouTube saya ya. Dalam 28 terakhir, di sini video rekomendasi atau yang disarankan. Di sini terapi kedua ada di pencarian YouTube. Dan di sini ada fitur jelajah dan yang lain-lain. Nah, fitur ini berasal dari video yang kalian upload, yaitu thumbnailnya yang tidak terlalu clickbait, watch time-nya bagus. Di sini watch time-nya bagus itu gimana, Bang? Biasanya kalau misalkan videonya itu banyak ditonton, maka rekomendasinya itu lebih tinggi. Oke, kita klik langsung ke video saya. Di sini banyak sekali video-video dari penampilan ataupun dari data. Di sini ada thumbnail yang ini, Upin Ipin temukan pesawat terbang. Nah, thumbnailnya Upinnya lagi naik pesawat terbang, teman-teman ya. Nah, para kids itu suka dengan game seperti ini. Kita klik dulu dan satu kali. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana YouTube merekomendasikan konten kita ya. Saya sudah beberapa bulan tidak upload video ini, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat tampilannya itu 102.000 ya. Uploadnya itu udah dari tahun kemarin. Waktu tonton jam dari satu video ini kalian bisa lihat 2.600 hampir 3.000 tonton. Nah, pelanggan atau subscriber dan video ini menghasilkan 238 subscriber. Video ini telah ditonton 102.852 kali sejak dipublikasikan. Oke, kita kembali ke topik, teman-teman. Di menu analisa saluran di sini kalian bisa lihat di sini ada mencapai. Kita klik satu kali. Nah, di sini
impression click through rate atau CTR saya 14% dan viewersnya 102.000, impressionnya 600.000 ya. Mungkin kalian ada yang mengerti atau tidak. Nah, di sini impressionnya 88% YouTube merekomendasikan video saya. Nah, akibat ini maka video yang saya upload ini meskipun udah 2 tahun atau 1 tahun lebih, viewernya bertambah terus teman-teman. Nah, caranya di sini kalian cukup durasi tampilan rata-ratanya lebih dari cukup. Kalau videonya misalnya 10 menit, yang nonton 5 menit, 2 menit itu bisa ngeklik thumbnail ya, thumbnail ataupun tidak terlalu clickbait ya. Video ini ditemukan di Google, terus di WhatsApp ataupun di pencarian browser lain. Kuncinya adalah yaitu menggunakan kata kunci yang kalian pakai. Saya di sini menggunakan kata kunci pesawat terbang. Saya upload video ini pesawat terbang itu sekitar 2 tahun menggunakan kata kunci pesawat terbang. Nah, di sini ada video yang boom langsung tentang pesawat terbang. Akhirnya video ini direkomendasikan oleh YouTube ya. Oke, seperti itu caranya buat menaikkan retensi penonton. Yang penting kalian itu jangan banyak intronya kebanyakan, terus banyak loading dan narasinya kalian terlalu jauh ataupun membosankan. Itu bisa menurunkan retensi penonton. Di sini ada 49 viewers still watching around. Jadi di jangka 30 detik banyak sekali penonton yang nonton video ini. Nah, ini adalah video saya, retensinya, panduannya juga ada. Oke, kita lihat di menu presentasi rata-rata dan di sini ada hadirin. Di hadirin ini kalian bisa menemukan dari impresi rasio klik tayangan 14% ya. Nah, seperti ini. Ini adalah video waktu booming dan turun lagi, booming lagi, turun lagi, booming lagi. Nah, akan seperti itu terus menerus teman-teman, sesuai algoritma YouTube. Bagaimana caranya biar direkomendasikan? Yaitu kalian harus membahasnya itu benar-benar ya. Satu konten, satu niche. Kalau kalian main GTA terus. Kalau kalian main game terus. Nah, seperti itu. Terus tips yang kedua, kalian harus memuaskan penonton, entah itu dengan hiburan ataupun kalian tidak banyak tutorial yang dibutuhkan, kalian langsung bahas ke topik kata kunci. Nah, video yang diupload itu nggak usah 10 menit, 8 menit ya, yang penting ditontonnya itu rata-ratanya bagus. Terus kalian ngupload videonya secukupnya, misalkan 2 menit, 1 menit, 5 menit, boleh sesuai dengan isi konten kalian ya. Kalau kita bahas TV, maka kalian itu akan membahas TV mulai dari kabel, colokan, serta membahas tentang tegangan listrik TV itu sendiri. Nah, kalian bisa berpatokan ke situ, itu tentang tutorial. Beda lagi kalau game hiburan tentang ini. Saya ini targetnya penontonnya itu usianya kira-kira usia 15 sampai usia 17 tahun, teman-teman. Nah, di sini ada ketertarikan, padahal ketertarikannya cuman upgrade timnya itu sampai 1 menit ya. Jadi banyak sekali bocil yang nonton 1 menit terus menerus ya. Kalau ini terus seperti ini nanti akan booming ke atas teman-teman, seperti itu. Jadi fokuslah ke konten kalian, itu hobi sebagai penghasilan, seperti itu, jangan dipaksakan teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada 13 sampai 17 tahun, ada 25, 35. Mengapa bisa seperti itu? Nggak mungkin ya orang tua 44 tahun nonton Upin ya. Mungkin HP orang tua dipinjam anaknya, seperti itu. Maka di sini terbaca 44 tahun ya. Dan YouTube itu sendiri anehnya video saya tidak termasuk anak-anak teman-teman, tapi konten dewasa ya. Maksudnya konten usia dari 25 ya, seperti itu. Jadi bukan konten kids ya. Ini usianya 18 sampai 24 tahun. Yang 13 tahun malah sedikit ya. Jadi kalau saya membahas tentang konten ini tentang main game ya teman-teman. Maka di situ
kalian bisa berpatokan ya, ini adalah video hiburan ya, tapi gamenya game GTA. Nah seperti itu. Oke, itu tips dari saya. Nah di sini kekurangan bocil itu jarang subscribe ya teman-teman. Kalau video ini yang nonton banyakan itu yang nggak subscribe hampir 98%. Mengapa seperti itu? Ya mungkin bocil tidak tahu cara subscribe ya. Nah itulah teman-teman cara menaikkan rasio klik tayang kalian itu, mau niche hiburan atau tutorial. Kalau tutorial, uploadlah video secukupnya dengan inti, tidak banyak intro dan tidak banyak, ya mungkin tidak banyak percakapan, langsung ke inti permasalahan. Kalau konten game seperti ini ya kalian mau berapa menit boleh asal menghibur penonton. Nah nggak heran kalau konten game itu viewernya itu juta-jutaan ya. Nggak ada tutorial yang juta-jutaan, itu ada kalau pakai SEO ya teman-teman. Karena video ini termasuk video yang buat kalangan buat selamanya ya. Kalau kita nonton Upin Ipin kan itu selama ada Upin Ipin ya bisa ditonton teman-teman. Oke, tutorialnya seperti itu dulu. Itu cara menaikkan rasio klik tayang dan cara menaikkan retensi penonton. Kalau game silahkan main secukupnya ya 5 menit. Kalau tutorial kalian fokus ke SEO dan kalian fokus ke kata kunci yang banyak dicari orang, terus kalian isilah videonya sesuai dengan kemampuan kalian, seperti itu. Oke, jadi mau pilih konten game ataupun konten tutorial. Oke, seperti itu ya. Kalau kita ke YouTube, teman-teman cari tentang tutorial masak, itu entah tutorial League Motion, maka di sini ada video tampilan yang pertama. Ini SEO-nya bagus, ini SEO-nya bagus, ini 1 tahun yang lalu ya. Jadi butuh beberapa tahun untuk viewer MM-an ya. Nah seperti itu. Ini 2 hari udah perangkat ketiga 26. Jadi ini pakai SEO ya. Kalian bisa ambil kata kunci yang ini. Nah seperti itu. Kalau konten game kalian cukup pakai 1 kata kunci, terus kalian install Pidik. Kalau kalian bingung mau main atau ide apa, di sini ada Pidik teman-teman. Terus saya pilih channel saya yang channel game. Di sini bakalan nampilkan ide atau menampilkan ide ya, mau buat konten apa selanjutnya gitu ya. Ini adalah ide yang sudah di save, prepare, import, target, push. Nah seperti itu. Jadi kalian langsung saja install Pidik. Terus kalian juga bisa mencari kata kunci, bisakah sensitivitas PUBG atau FF Mark di sini misalkan ya. Nah bisa melihat bagan ini secara gratis. Kalau overall dari 50% ke atas silahkan kalian pilih kata kunci itu. Tapi kalau search volume itu hijau, terus kalian kompetisinya sedikit ataupun banyak, kalian pakai kata kunci ini ya, insya Allah banyak yang nonton ya. Nah selain itu di Pidik kalian bisa melihat channel yang membahas tentang FF Mark, yaitu yang ada di bawah ini. Kalian bisa menjiplak ide-ide konten yang ada di bawah ini sesuai dengan keterampilan kalian. Tapi menjiplak itu halal-halal saja, tapi menjiplak itu ide atau kontennya. Jadi isi videonya itu ya video kita, jangan reupload. Seperti itu ya teman-teman. Di sini kan ada Free Fire 71, kita klik. Nah kalau kalian menggunakan kata kunci ini, penontonnya gak heran banyak banget. Search volume ya, pencarian YouTube-nya gede. Ini kompetisinya lumayan. Kalian pakai kata kunci ini, insya Allah videonya bakalan ngebut ya. Nah selain itu kalian bisa ngeklik, langsung bisa lihat channel yang ada di bawah ini. Nah kalian tinggal ikuti saja video yang ini, mulai dari judul, SEO. Ini kan judulnya terus aja seperti ini ya. Jadi algoritma YouTube-nya itu bagus. Kalian bisa melihat ini kontennya gameplay atau apa ya, kalian lihat. Gimana bang cara lihatnya? Kalian lihat aja channelnya pertumbuhannya cepat atau lambat. Kalian bisa klik video yang terlama. Ini butuh 2 tahun ya teman-teman buat bisa sukses dan subscribe-nya jadi 1M. Ya mau pilih mana? Mau konten game atau tutorial atau vlog, kalian itu beda-beda sekali ya.
Nah, ini adalah orang Vietnam channelnya. Kalian di sini viewernya udah 393 juta. Wow, sekitar kalau dirupiahkan ini sekitar 1M itu 10 juta. 100 ya 300 juta adalah ini. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk sharingannya dan cara membuat algoritma YouTube menjadi retention itu tinggi ya, dan video kalian bisa dipromosikan. Oke, kalian bisa lihat channelnya yang mana, yang upin-upin yang saya bahas tadi ya teman-teman. Jadi saya buka-bukaan. Nah, channel yang ini kalian bisa klik di sini. Nah, ini adalah video yang sangat bagus nih, menghibur lah. Nah, ini video saya ya, trafiknya ada teman-teman, lihat 40 jam terakhir, ada 173. Ini suggestionnya tinggi. Wah, jadi trafiknya dari suggestion ya, kalian bisa lihat. Kalau SEO dari YouTube cuma 29. Nah, seperti itu ya. Jadi cara meningkatkan suggestion sudah saya jelaskan tadi. Silakan selamat mencoba dan praktek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.